Baik, kita lanjutkan struktur kita. Hari ini kita ada di chapter kelima ya, teman-teman, yaitu mengenai double komparatif atau caranya membuat kalimat semakin apa, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu materi hari pertama sampai hari keempat supaya teman-teman nggak lupa, oke? Jadi dari hari pertama sampai hari keempat kita sudah mengetahui kalau sentence atau kalimat itu ada subjek dan predikatnya. Yang mana subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb, tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Hanya verb 1, verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Dan artinya semuanya aktif kecuali kalau auxiliary verbnya berupa be verb 3. Nah, nanti artinya pasif. Kemudian jika teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Dan di dalam kalimat, subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu. Ya, misalnya ada 2 subjek, 2 predikat di dalam kalimat, syaratnya harus ada conjunction atau kata hubung. Nah, conjunction sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada conjunction fanboys, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Kemudian conjunction yang selain fanboys, ada banyak sekali ya, teman-teman. Bedanya adalah conjunction fanboys itu tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat. Sedangkan conjunction selain fanboys tempatnya boleh di awal, ya boleh juga di tengah-tengah. Jadi kalau ditulis rumus nanti subjek predikat fanboys, subjek predikat. Sedangkan kalau selain fanboys ada 3, yaitu subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kalau nggak gitu subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, kemudian perbedaan terakhir adalah fanboys tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain ya. Dia bisa juga menghubungkan bagian dari kalimat saja. Syaratnya harus paralel atau sama. Kalau conjunction selain fanboys hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat ya. Nah, kemudian setelah kita belajar mengenai subjek predikat dan conjunction di dalam kalimat, kita juga belajar kemarin mengenai bentuk kalimat yang unik namanya inversion ya, teman-teman. Inversion sendiri artinya adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau kalimat yang sebelumnya kita sudah pelajari itu urutannya subjek dulu baru predikat. Kalau diinversi nanti dibalik, jadi predikat dulu baru subjek, seperti itu. Nah, ada 6 penanda inversi. Yang pertama ada subjek ada there yang dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Kemudian ada keterangan tempat atau adverb of place yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Kemudian yang ketiga ada negative adverb atau negative expressions atau negative word yang dia tempatnya di sebelumnya subjek, predikat, kemudian tidak ada komanya, ya. Kemudian ada komparatif, caranya bilang lebih dari ya, perbandingan, teman-teman. Jadi setelahnya then itu boleh diinversi, boleh juga tidak ya. Untuk nomor penanda nomor 4 ini bebas, tapi bisa setelah more than itu diinversi nggak apa-apa. Kemudian yang kelima ada verb ing atau verb 3 atau istilahnya participle ya, teman-teman. Yang dia agak panjang, kemudian pindah sebelum subjek, tidak ada komanya. Nah, nanti subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi diinversi. Dan yang terakhir ada di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian yang conjunction if-nya itu kita hapus seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini, caranya sama ya, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada would be changing. Jadi predikatnya adalah would be changing. Dia predikat ya, auxiliary verb. Subjeknya adalah the coastline, garis pantai. Kemudian nah kita punya subjek predikat, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda conjunction subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap di soal. Nah, tapi kalau kita cek di A, B, C, D, di situ ada predikat lagi, teman-teman. Oke. Jadi ada predikat lagi. Nah, berarti di sini kita cari conjunction subject predikat. Kalau mau dimasukkan predikat lagi harus ada conjunction sama subject sebelumnya, ya. Yang alpha ada predikat langsung, tidak ada conjunction subject sebelumnya, alpha nggak bisa. Bravo juga sama, delta juga sama. Kalau yang Charlie ada subjek, yaitu the US Army Corps of Engineers, ada predikat does not spend, tapi nggak ada conjunction-nya. Nah, berarti A, B, C, D tidak ada yang berbentuk CSP, teman-teman. Nah, tapi nanti ada 2 subjek, 2 predikat, karena di pilihan A, B, C, D semua ada subjek ada predikatnya ya.
Nah, inilah penanda berarti sebenarnya ada if ya, teman-teman, tapi dihapus alias if-nya dihilangkan. Nah, berarti ini penanda inversi nomor 6. Oke. Nah, penanda inversi nomor 6 atau conditional sentence itu ada 3 tipe. Cara menentukannya kita cari predikat yang dipakai di soal. Nah, di soal di situ predikatnya tadi menggunakan would ya, would verb 1. Nah, kalau ada would verb 1 itu tipe kedua. Oke, tipe kedua ketika if dihapus, if diganti menjadi were, teman-teman. Oke. Jadi harus ada were sebelumnya subjek. Yang alpha ada were sebelum subjek di US Army Corps of Engineers ya. Kemungkinan alpha bisa kita tahan dulu. Kalau yang bravo should itu tipe 1. Jadi kalau tipe 1 penandanya will verb 1. Oke, untuk conditional sentence. Jadi kalau if-nya dihapus diganti jadi should. Bravo bukan, karena penandanya bukan will verb 1 tapi would verb 1. Oke, bravo bukan. Kalau yang Charlie subjek predikat nggak ada conjunction sebelumnya, Charlie udah pasti salah. Kalau yang delta ada were not spending tapi nggak ada subjeknya, teman-teman. Jadi kalau predikatnya lengkap seperti ini, kata setelahnya ini adalah objek ya dari kata spend. Bukan subjek. Karena kalau misalkan menginversi tidak boleh semua predikatnya. Jadi kalau ada auxiliary verb cukup satu auxiliary saja. Ya, teman-teman, berarti delta bukan, jawabannya adalah yang alpha. Jadi, were the US Army Corps of Engineers not spending millions of dollars each year replenishing eroding beaches, the coastline would be changing even more rapidly. Jadi kalau diartikan seandainya tentara Amerika, korporasi militer Amerika Serikat, korporasi insinyur militer Amerika Serikat itu tidak menghabiskan jutaan dolar setiap tahunnya untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki pantai yang tererosi seperti itu. Garis pantai pasti akan berubah bahkan lebih cepat lagi seperti itu. Oke, berarti jawabannya alpha. Kemudian contoh kedua, caranya sama, cari predikat. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat ya, teman-teman. Kemudian sebelumnya nggak ada subjek, adanya adalah verb 3 sama preposisi. Nah, berarti di sini kita juga belum punya subjek, teman-teman. Oke. Nah, tapi jangan buru-buru, di situ ada verb 3. Verb 3 itu kalau dia pindah sebelum subjek, nggak ada komanya, nah berarti ini penanda inversi, teman-teman. Berarti subjeknya letaknya bukan di sebelum predikat, tapi di setelahnya. Berarti subjeknya yang ini. Oke, the two lacrimal glands itu adalah subjeknya. Nah, berarti di sini kita di titik-titik hanya butuh predikat saja. Nah, tapi tadi sebelum titik-titik ada preposisi yaitu behind. Jadi preposisi ini harus kita lengkapi dulu. Carikan kata benda setelahnya sama predikat. Jadi cari kata benda sama predikat. Yang alpha ada kata benda yaitu its eyelid, tapi tidak ada predikat. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada predikat is, tapi tidak ada kata benda sebelumnya untuk objeknya behind ya. Jadi preposisi itu tidak boleh ketemu predikat sebelum dia lengkap, sebelum dia punya objek. Supaya jadi keterangan. Berarti bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, ada kata benda its eyelid, predikatnya adalah are, kemungkinan Charlie bisa ya. Kita tahan dulu. Yang delta ada kata benda its eyelid, punyanya behind. Kemudian ada predikat is, tapi ada conjunction which. Kita nggak butuh conjunction jika subjek dan predikatnya itu cuma satu. Delta nggak bisa, berarti fix jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca located behind its eyelid are the two lacrimal glands. Kalau diartikan terletak di belakang atau di balik setiap kelopak mata terdapat dua kelenjar lakrimal seperti itu. Nah, saya nggak paham juga apa itu ya, teman-teman. Tapi jawabannya adalah Charlie. Oke, kita butuh kata benda punyanya behind sama predikat punyanya subjek the two lacrimal glands seperti itu. Nah, kenapa kok dibalik? Karena ada verb 3. Verb 3 itu penanda inversi nomor 5 ya, teman-teman. Jadi kalau ada verb 3 agak panjang, pindah sebelum subjek nggak ada koma, maka inversi. Subjeknya nggak mau langsung ketemu. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga ya. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada but they are also nutritious. Ada subjek they, predikatnya adalah are, ya.
Subjeknya adalah they. Nah, sebelumnya ada conjunction but yang mana fanboys di sini berarti menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena setelahnya ada subjek predikat dan ada koma sebelumnya. Berarti di sini harus ada subjek dan predikat, teman-teman. Yang alpha ada subjek fruits and vegetables, tapi nggak ada predikatnya, alpha nggak bisa. Bravo ada subjek fruits and vegetables. Nah, kemudian ada predikat are ya, teman-teman. Not only fruits and vegetables not only are appealing. Nanti saya jelaskan, teman-teman. Cuman yang Bravo ini salah penempatan ya. Jadi harusnya not only-nya letaknya adalah di setelahnya are, teman-teman. Saya masih ingat saya pernah menjelaskan ke teman-teman kalau ada auxiliary verb, jadi are di sini auxiliary verbnya adalah appealing ya. Sebelumnya verb sebelumnya auxiliary pertama jangan dipisahkan dengan apapun sama subjek. Oke, nah ini dipisahkan dengan not only, berarti nggak bisa. Kalau yang Charlie ada not only, nah di paling depan berarti harus diinversi ya. Predikatnya adalah are itu auxiliary, subjeknya adalah fruit and vegetables. Berarti kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang delta ada not only, kemudian, nah tapi subjek predikatnya nggak diinversi. Nggak bisa, not only itu adalah penanda inversi nomor 3, teman-teman, yaitu negative adverb. Oke, jadi kalau ada not only, pindah sebelumnya subjek dan predikat. Nah, nggak ada komanya, maka subjek predikatnya harus diinversi. Berarti jawabannya Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, not only are fruits and vegetables appealing to the senses, but they are also nutritious. Jadi kalau diartikan, tidak hanya buah dan sayur itu menggugah selera seperti itu ya, namun mereka juga bernutrisi. Seperti itu. Oke, next number 4. Kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ nggak ada predikat ya. Located itu verb 3 di situ, teman-teman. Nah, nggak ada juga subjek. Berarti di sini kita butuh subjek dan to be sebagai auxiliary supaya merubah verb 3 di sini menjadi predikat. Oke. Nah, tapi sebelum titik-titik itu teman-teman dikasih kata rarely. Itu artinya jarang. Dia masuk ke dalam yang kemarin saya minta untuk difoto ya, yaitu penanda inversi nomor 3. Ya, rarely itu artinya jarang sekali. Nah, berarti di situ kita harus balik subjek predikatnya menjadi predikat subjek. Cari ABCD yang predikat dulu baru subjek. Kelihatan ya, teman-teman, jawabannya adalah yang delta. Predikatnya are located, tapi are-nya ditaruh sebelum subjek karena ada rarely. Penanda inversi nomor 3 harus diinversi. Subjeknya adalah observatories. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca, rarely are observatories located near city lights or at lower elevations. Jadi kalau diartikan, jarang sekali observatory itu terletak di dekat city lights itu apa ya? Cahaya-cahaya kota mungkin seperti itu ya, atau terang benderangnya kota seperti itu. Atau pada daratan yang rendah seperti itu. Oke, jawabannya delta. Lanjut ke contoh terakhir. Nah, di situ teman-teman dikasih only for, only in, only at. Itu juga penanda inversi nomor 3 ya, teman-teman. Jadi only for a short period of time itu adalah penanda inversi, ada only diikuti keterangan setelahnya. Oke, berarti di sini subjek predikatnya harus dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek itu adalah yang Bravo. Di situ ada auxiliary do, subjeknya adalah citas. Nah, di sini auxiliary verbnya run ya, teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, only for a short period of time do citas run at the top speed. Kalau diartikan hanya dalam waktu yang singkat saja citah itu berlari pada kecepatan tinggi atau kecepatan penuh seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh soal dari materi kita terakhir mengenai inversion ya, atau bentuk kalimat yang unik yang mana pembalikan posisi kalimat yaitu subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, ada 6 penanda yang kemarin kita sudah dalami seperti itu. Sebelum kita lanjut ke materi hari kelima yaitu double komparatif, mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu, silakan. Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Kalau nggak ada, mari kita lanjut ke
materi hari kelima yaitu double komparatif. Apa sih double komparatif itu? Sebelum kita ke double komparatif, ke komparatifnya dulu ya, teman-teman yang sudah kita bahas di hari kemarin, hari terakhir. Jadi kemarin kita bahas sedikit mengenai komparatif, yang mana komparatif itu penandaan versi nomor 4, tapi dia fleksibel. Nah, contohnya maksudnya fleksibel itu di contoh itu. Ada 3 contoh, Jupiter is much bigger than our planet. Setelah than boleh diikuti kata benda yang dibandingkan saja. Nah, tapi setelahnya than juga boleh diikuti bendanya menjadi subjek, terus ditambahkan predikat nggak apa-apa. Atau setelahnya than diinversi juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi Jupiter is much bigger than is our planet. Seperti itu. Nah, caranya kita bilang lebih itu ada 2 ya, yaitu more than atau than. Bedanya apa? Bedanya adalah more itu lebih untuk ditambahkan ke kata sifat dengan lebih dari 1 suku kata. Contohnya expensive. Nah, itu ada 3 suku kata. Ada expense sama sive. Oke, maka untuk bilang lebih mahal, kita bilangnya more expensive, bukan expensiver ya. Nah, tapi kalau yang than itu ditambahkan ke kata sifat untuk menambahkan arti lebih ketika kata sifatnya hanya terdiri dari 1 suku kata atau 2 suku kata nggak apa-apa tapi akhirannya harus y. Seperti itu. Contohnya nih, misalkan besar, besar itu big. Nah, dia bacanya cuma sekali, big gitu aja. Nah, itu yang dimaksud dengan 1 suku kata. Nah, untuk bilang lebih besar ya tambahkan aja jadi bigger. Seperti itu. Oke? Atau contohnya di dalam kotak ini yang pertama sama-sama saya mau bilang lebih besar menggunakan kata besar yang pertama large, yang kedua massive, itu beda. Large itu hanya 1 suku kata, teman-teman. Bacanya large gitu aja. Oke. Nah, maka untuk bilang lebih besar menggunakan large cukup kita tambahkan aja jadinya larger, lebih besar. Nah, kalau massive karena dia 2 suku kata ya, mass sama sieve. Oke. Nah, untuk menambahkan kata lebih di massive itu berarti nggak bisa pakai massiver tapi more massive seperti itu. Oke, jadi more massive, lebih besar. Kemudian yang kedua sama-sama mau bilang murah. Murah itu bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, kalau pakai cheap untuk bilang lebih murah, cukup tambahkan aja karena cheap bacanya cuma sekali, cheap seperti itu. Oke, jadinya cheaper, lebih murah. Tapi kalau inexpensive ada 4 suku kata, teman-teman, ada 4 pembacaan, in, ex sama pen sama sieve. Nah, maka nggak bisa pakai bisanya pakai more ya. Jadinya more inexpensive untuk bilang lebih murah menggunakan inexpensive seperti itu. Dan yang terakhir sama-sama saya mau bilang gila atau luar biasa misalkan ya. Kita bisa pakai crazy, yang kedua kita juga bisa pakai insane. Nah, kalau pakai crazy itu dia 2 suku kata tapi berakhiran y. Nah, untuk mau bilang lebih gila, kita bisa pakai tambahkan aja jadinya crazier. Oke. Nah, tapi kalau insane karena dia 2 suku kata tapi tidak berakhiran dengan y, maka kita pakainya more. Jadinya more insane untuk bilang lebih gila, seperti itu. Ya. Nah, tapi tidak semua kata sifat, teman-teman, itu bisa ditambahkan more ataupun Ada yang berubah bentuk, ya. Yaitu yang di bawah kotak ini contohnya. Jadi beberapa kata sifat atau adjektif itu tidak bisa mendapatkan tambahan more atau Jadi dia berubah bentuk. Contoh ada kata sifat good, artinya baik atau bagus. Nah, untuk bilang lebih baik atau lebih bagus itu bukan gooder atau more good, tapi better. Ya, jadi ada kata yang memang artinya itu lebih baik yaitu kata better. Seperti itu. Kemudian ada bad, itu buruk atau jelek. Untuk bilang lebih buruk itu bukan better ataupun more bad ya, yang formal seperti itu atau yang baku kalau dalam bahasa Inggris, tapi worse yang berakhiran dengan itu artinya lebih buruk, worse itu. Oke. Kemudian ada lil artinya sedikit, untuk bilang lebih sedikit itu less. Ya, bukan littler atau more little atau lesser, bukan teman-teman. Jadi less itu sudah artinya lebih sedikit seperti itu atau kurang seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ada far artinya jauh. Nah, untuk bilang lebih jauh itu adalah further atau farther. Bedanya kalau yang pakai U itu lebih jauh yang tidak bisa dihitung pakai satuan meter, kilometer, mile misalkan. Ya, contohnya nih, saya pengen belajar bahasa Inggris lebih jauh. Itu kita nggak bisa pakai berapa kilometer, kan nggak bisa karena dia nggak bisa dilihat seperti itu. Jadi
pakainya yang U, lebih jauhnya. Tapi kalau lebih jauhnya itu bisa dihitung pakai satuan kilometer atau meter dan teman-temannya itu pakai yang huruf A untuk bilang lebih jauh ya, teman-teman. Contohnya, rumah saya lebih jauh dari sini dibandingkan rumahmu. My house is farther than your house is. Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir ada many atau much, artinya sama-sama banyak ya. Bedanya kalau many itu untuk bilang banyak, untuk kata benda yang bisa dihitung, contohnya many people, many books, many apa lagi teman-teman, many friends misalnya. Jadi many itu untuk benda yang bisa dihitung artinya ya. Kalau much itu artinya banyak, tapi untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya banyak pengetahuan, itu kita bisa bilang much knowledge. Much information, karena informasi nggak bisa dihitung ya teman-teman. Kemudian misalnya much water, air itu, banyak air di sini misalkan, much water, seperti itu. Jadi untuk bilang banyak bisa pakai many, bisa much. Nah untuk bilang lebih banyak, kita cukup bilang more teman-teman. Jadi more itu bisa artinya lebih, bisa artinya lebih banyak. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah cara menggunakan more than atau other than, atau bedanya more than sama other than, caranya bilang lebih dari. Jadi kalau dia satu suku kata, kata sifatnya cukup tambahkan tapi kalau lebih dari satu suku kata atau misalkan dua suku kata tapi tidak berakhiran y, kita harus pakainya more, ya, seperti itu. Tapi ada juga kata sifat yang berubah bentuk. Jadi tidak bisa ditambahkan more atau seperti itu. Nah, tapi double komparatif itu apa sih? Nah, kalau komparatif tadi kan more, teman-teman. Caranya bilang lebih ya, lebih dari, yaitu more. Kalau double komparatif itu nanti caranya kita bilang semakin di dalam kalimat. Jadi more itu sebelumnya kita tambahkan the. Ya. Dan karena ada kata double di situ, nanti ada dua di dalam kalimat. Ya, double komparatif itu bentuk kalimat yang tersusun dari the more the more. Oke, jadi ketika teman-teman mencari subjek predikat di soal, tiba-tiba menemukan ungkapan the more, entah di awal sendiri di paling depan atau di setelah koma, ya. Nah, fix berarti teman-teman lupakan subjek predikat. Cek dulu kelengkapannya, gandengannya, karena the more harus ada temannya satu lagi, yaitu the more-nya satu lagi. Seperti itu. Oke. Nah, untuk contohnya, misalkan yang pertama, semakin cepat, semakin baik. Bahasa Inggrisnya adalah the sooner, the better. Nah, kalau teman-teman lihat dia berakhiran dengan titik, artinya ini adalah kalimat. Tapi kalau teman-teman cek, subjek predikatnya nggak ada. Karena inilah keunikan bentuk kalimat double komparatif ya. Tidak penting subjek predikatnya. Yang penting adalah kalau ada the more, setelah koma juga harus ada the more. Seperti itu. Oke. Contoh lain. Tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, ini nanti kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Jadi the more grains it contains, the lower it bows. Nah, biasanya kalau di soal structure TOEFL itu the more satunya dihilangkan, entah yang di awal, entah yang di depan. Jadi makanya kalau teman-teman menemukan penanda inversi, yaitu the more sebelum ada kata benda atau sebelum ada subjek misalnya ya. Kalau mau ditambahkan subjek, maka carikan gandengannya seperti itu. Contoh lagi, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Misalnya ya. Nanti kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Seperti itu. Jadi the quieter sama the more comfortable, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Oke. Dan contoh terakhir, semakin sedikit orang yang kamu kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kamu terima. Nah, ini kalau ditranslate, the fewer people you chill with, the less bullshit you deal with. Sorry agak kasar ya teman-teman, tapi hanya contoh. Ya, jadi the fewer people terus diikuti subjek, kemudian the less bullshit, seperti itu. Nah, untuk contoh di speaking kurang lebih seperti ini, kita dengarkan audio dari Bapak Barack Obama, former presiden dari Amerika Serikat. Ya, kita dengarkan dulu. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Oke, jadi Bapak Barack Obama tadi bilang, the quicker you get your degree,
the cheaper it's gonna be. Semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, maksudnya menyelesaikan pendidikanmu, the cheaper it's gonna be, semakin murah nantinya. Maksudnya semakin murah biaya pendidikanmu, seperti itu. Oke? The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, Oke, contoh berikutnya, teman-teman. Kita dengarkan ini adalah hukum dari Hubble ya, mengenai alam semesta, bukan tata surya. Kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia menjauhi kita. Seperti itu. Karena alam semesta itu mengembang, kata mereka ya teman-teman. Jadi semakin besar galaksi itu semakin mengembang, jadi semakin mendorong antara satu galaksi dengan yang lain, seperti itu. Kemudian kita dengarkan satu lagi. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, contoh terakhir di speaking adalah dari film Kung Fu Panda ya teman-teman. Nah ini Kung Fu Panda yang ketiga kalau saya nggak salah. Di sini ada Master Oogway, kita dengarkan. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Oke, jadi Master Oogway bilang, when will you realize the more you take, the less you have. Kalau diartikan, kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu ambil, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita ke contoh soal di TOEFL, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Mengenai penggunaan the more, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik. Oh ya, silakan. Boleh, silakan, Mister. The more nih untuk kiasan ya, Mister. Boleh, bisa dibilang ya untuk apa ya? Mempercantik bahasa seperti itu. Sebenarnya jadi sebenarnya the more ini lebih dipakai di speaking ya. Tapi saya pernah menemukan di soal structure TOEFL, tapi bukan TOEFL yang dari ITS asli ya, teman-teman. Makanya saya sendiri kesulitan mencari kumpulan soal mengenai the more ini, makanya cuma sedikit. Karena di TOEFL yang dari ITS asli saya belum pernah menemukan jenis soal yang the more ini. Tapi kalau dari TOEFL yang saya kemarin bilang ya, lembaga-lembaga atau dari kampus-kampus yang dia beli itu, nah itu sering sekali memasukkan the more ini. Makanya buat persiapan aja atau buat jaga-jaga aja, siapa tahu ketika teman-teman tes nanti menemukan jenis soal seperti ini. Seperti itu. Gimana? Dapat ya? Alright. Jadi kalau ada the more, teman-teman menemukan the more, carikan temannya. Lupakan dulu subjek predikatnya, teman-teman. Karena di dalam double komparatif ini subjek predikat nggak penting lagi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita ke contoh soal. Ya. Di sini ada satu contoh soal. Caranya sama sebenarnya ya. Urutannya pokoknya kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini, cari dulu subjek predikat di soal. Oke. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah teman-teman tiba-tiba menabrak ketika mencari subjek predikat, menabrak kata the more, vitality, and character the. Pokoknya ada the more terus nabrak kata benda atau subjek lagi. Misalnya the more the di sini ya. Nah, berarti ini ada penanda double komparatif. Artinya lupakan subjek predikat. Kita cek gandengannya. Jadi the more itu harus ada the more sebelumnya di paling depan. Ya, berarti titik-titik di situ kita juga harus masukkan the more the ya, teman-teman. Yang alpha ada the brushwork, nggak ada more-nya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, the loser brushwork. Nah, hati-hati ya. Jadi gini, ketika ini kan perbandingan ya, double perbandingan seperti itu, komparatif itu perbandingan, membandingkan dua. Nah, untuk kata benda yang dibandingkan itu tidak nempel dengan kata the more-nya, teman-teman. Jadi harus dipisah. Jadi harus dipisah dengan the, misalnya the loser, the brushwork, harusnya seperti itu. Kalau the loser brushwork, nanti losernya ini jadi menjelaskan kata brushwork, karena lose itu kata sifat, teman-teman.
Kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda seperti itu. Jadi ini nggak bisa karena ini nanti jadi subjek, bukan penanda double komparatif. Oke, berarti Bravo nggak bisa, hati-hati ya. Yang Bravo ini adalah jebakan teman-teman. Kalau yang Charlie nggak ada more ya, the loose brushwork is. Nah ini mirip kayak yang Bravo susunannya subjeknya. Jadi kata sifat diikuti kata benda. Bedanya yang Bravo cuma ditambahkan more aja di situ. Oke, jadi ini bukan double komparatif yang Bravo ya. Jadi the more the, harus ada the-nya. Jawabannya adalah yang delta. Ya, yeah, that's right. Jadi the looser the brushwork is. Jadi nanti kalau dibaca, the looser the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik menggunakan kuas di dalam lukisan pemandangannya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke latihan buat teman-teman. Nah, latihannya hanya sedikit ya, hanya 7 teman-teman. Karena ya itu tadi yang saya bilang, sulit sekali mencari kumpulan soal TOEFL structure yang menanyakan double komparatif ini. Karena di ITS sendiri kayaknya nggak ada deh bab ini. Tapi kalau di TOEFL yang kayak TOEFL kampus, TOEFL prediksi, TOEFL lembaga itu sering sekali keluar seperti itu. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada mari kita ke latihan soal. Teman-teman coba dulu sesuai pemahamannya teman-teman. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Baik, ada jawaban delta dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama. Mungkin ada pertanyaan dulu? Oke, nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita cari subjek predikat. Nah, ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan ada the more the seperti ini ya, the larger the, fix ini adalah penanda double komparatif. Lupakan dulu subjek predikat. Kita cek gandengannya setelah koma. Nah, setelah koma di situ nggak ada the more-nya ya, nggak ada, cuma ada the-nya, jadi nggak ada more the-nya. Oke, carikan more the di pilihan ganda. Yang alpha worst yang pakai T itu yang paling, itu bukan komparatif ya, teman-teman. Itu namanya superlatif. Caranya kita bilang yang paling. Alpha bukan. Kalau yang Bravo more bad itu enggak ada, adanya worse ya. Kalau yang Charlie more worse, nah ini double. Worse itu sudah ada more di dalamnya. Jangan ditambahkan more lagi, ini pemborosan. Charlie nggak bisa, jawabannya adalah yang delta. Jadi the larger the area your map shows, the worse the distortions will be, especially as you move away from the center. Kalau diartikan semakin besar area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama ketika kalian bergerak menjauh dari pusat petanya. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Baik, kita cek bersama. Di situ kita cari predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, menemukan ada the lower the. Itu penanda double komparatif. Maka carikan gandengannya ya. Setelah koma juga harus ada the more. Oke, teman-teman. Yang alpha the higher. Kemungkinan alpha bisa. Bravo nggak ada the-nya. Bravo nggak bisa.
Charlie nggak ada more-nya, Charlie nggak bisa. Delta the highest itu bukan the more ya, itu tapi the most. Caranya bilang yang paling yang saya bilang superlatif tadi, teman-teman. Berarti delta nggak bisa fix, jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, the lower the stock market falls, the higher the price of gold prices. Semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut number 3. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Kira jawaban delta, ada juga Charlie, baik antara Charlie atau delta, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat menabrak the more the seperti ini penanda double komparatif ya teman-teman. The greater the, maka carikan gandengannya yaitu the more the juga. Oke, yang alpha di situ bukan the more the awalnya, alpha nggak bisa. Yang bravo nggak ada the-nya ya teman-teman, bravo nggak bisa. Yang Charlie nggak ada more-nya, Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Di situ the more the greater the ya. Nah, nanti kalau dibaca the greater the population there is in a locality, mungkin ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Kalau nggak ada saya mute ya. Baik, kita lanjut. Itu tadi ya. Jadi the greater the population there is in a locality, the greater the need there is for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada di dalam sebuah perkumpulan warga, semakin besar juga kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, contoh keempat soalnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Kira jawaban delta, delta, dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama ya teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, nah di situ ada the more the. Ya. Jadi less itu adalah kata more dari kata little atau sedikit. Oke, berarti di situ ada the more, carikan gandengannya setelah koma. Nah, itu berarti titik-titik di situ ya harusnya tempatnya the more juga. Gandengannya double komparatif satunya. Cari A, B, C, D yang the more, teman-teman. Yang alpha, the stress, stress itu kata benda, artinya tekanan di situ. Ya, bukan the more, berarti alpha bukan. Yang bravo nggak ada the sebelum more-nya nggak bisa. Charlie juga sama, nggak ada the sebelum more-nya nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Ya, di situ ada the greater the more the. Oke, berarti jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, the less the surface of the ground yields to the weight of the body of a runner, the greater the stress to the body. Kalau diartikan semakin sedikit permukaan tanah menahan beban tubuh dari seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya.
Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo. Baik, antara alfa atau bravo, mari kita cek bersama, oke? Tarik dari depan ke belakang, cari subjek predikat. Nah, di situ menabrak the more di paling depan, teman-teman. Oke, semakin maka kita cek gandengannya. Nah, gandengannya sudah ada setelah koma, yaitu the more slowly. Berarti di sini kita diminta untuk mengisi kata bendanya saja yang dibandingkan, ya. Yaitu our eyes sama kata benda di sini. Nah, kata benda yang dibandingkan di double komparatif itu harus jelas, teman-teman. Harus dikasih the atau teman-temannya. Misalnya di setelahnya itu ada our. Our itu satu keluarga dengan the. Itu kata sifat. Besok kita akan bahas ya. Tapi intinya umumnya harus ada the kata bendanya. Kita cek ABCD. Nah, di ABCD kata benda yang dikasih the atau teman-temannya cuma satu pilihan, yaitu yang alfa ya, yaitu ada kata the level. Nah, berarti ya sudah jawabannya adalah yang alfa. Oke. Nah, nanti the lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau diartikan semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita fokus. Kalau diartikan seperti itu. Oke. Lanjut ke number 6. Jadi bendanya harus jelas ya, teman-teman. Untuk membuat benda jelas itu dikasih kata sifat teman-temannya the. Misalnya kepemilikan, misalnya jauh dekatnya bendanya, misalnya jumlah bendanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja states, verb SES, subjeknya adalah Hubble's Law. Kemudian ada conjunction that. Nah, harusnya setelahnya subjek predikat, tapi ternyata setelahnya that, mau masuk subjek predikat baru itu ditabrak sama double komparatif, alias kalimat setelah conjunction itu diisi double komparatif, karena di situ ada the greater the, teman-teman. Oke, pernah double komparatif. Maka kita tarik ke belakang setelah koma itu juga harus ada the more-nya. Ya, cari ABCD yang the more. Nah, yang alpha itu bukan the more, itu the most, superlatif ya, artinya yang paling, alpha bukan. Kalau yang bravo, the greater, kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie nggak ada the-nya, Charlie nggak bisa. Delta itu S itu caranya bilang sama apanya gitu. Misalnya S great S ya berarti sama besarnya. Seperti itu. Nah, itu bukan komparatif tapi itu positif, teman-teman, namanya positif degree. Jadi perbandingan itu ada 3. Oke, positif itu membandingkan dua yang sama, positif degree caranya kita bilang sama dengan. Yang kedua lebih dari, namanya komparatif yang kita pelajari tadi. Dan yang terakhir itu superlatif, caranya bilang yang paling, seperti itu. Oke, jadi untuk komparatif ya pakainya yang the more, jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater is their relative speed of separation. Kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi manapun, semakin besar kecepatan relatif perpisahan mereka. Seperti itu. Oke, terakhir ke nomor 7, dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Oke, ada 9 jawaban, ada Delta, Delta, ada juga Charlie, baik antara Delta atau Charlie kita cek bersama ya, teman-teman.
Seperti biasa cari predikat, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada the letter e. E itu juga temannya the, teman-teman. Ada the more ya berarti. Oke, kita carikan the more satunya setelah koma. Di situ sudah ada more-nya, yaitu waveier, itu more-nya. Berarti tinggal nambahkan the saja sebelumnya, teman-teman. Oke, nah A, B, C, D yang the itu adalah yang delta. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Ya, jadi nanti kalau dibaca, the flatter hair appears under a microscope, the wave here it is. Seperti itu. Nanti kalau diartikan semakin datar sebuah rambut kelihatan di bawah mikroskop, semakin bergelombang sebenarnya dia. Seperti kalau tanpa mikroskop maksudnya ya, seperti itu. Oke, itu tadi adalah materi kita mengenai double komparatif, bentuk kalimat yang unik lagi ya selain inversi, teman-teman, di dalam TOEFL. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Tunggu, Mister. Kalau as long as itu apa artinya, Mister? Itu kalimat apa, Mister? Nah, tadi kan as itu kan artinya sama dengan tuh. Long itu Oh. artinya lama. Jadi kalau as long as itu selama. Jadi as long as itu biasanya misalnya, jadi as long as nanti mirip kayak sama kayak more than, teman-teman. Jadi as long as bla 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 as sama more bla 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 than itu mereka bisa jadi conjunction mirip fanboys. Jadi setelahnya mau diikuti subjek predikat nggak apa-apa. Atau diikuti kata benda yang dibandingkan saja nggak apa-apa. Atau Berarti misal termasuk conjunction. gimana? Termasuk conjunction tuh, Mister. Ya, bisa dianggap seperti itu. Jadi mirip kayak conjunction. Tapi sebenarnya kalau dicek di kamus dia bukan ya, teman-teman. Karena gini, kelas kata yang tertulis di kamus, contohnya verb nih misalkan, di dalam kalimat itu belum tentu dia menjadi kelas kata aslinya. Ya, teman-teman. Karena contohnya verb ing. Verb ing itu ketika di dalam kalimat, ketika dia berdiri sendiri ya, dia bisa menjadi kata benda namanya gerund, dia bisa juga menjadi kata sifat namanya participle. Contohnya seperti itu. Jadi memang beberapa kata kerja itu nanti di kalimat penggunaannya beda. Tapi teman-teman jangan khawatir, intinya sudah kita pelajari dasarnya ya. Yang perlu teman-teman pahami dasarnya. Untuk vocab misalnya nih, kapan hari saya masih ingat kita mendapatkan kata because of. Nah, ternyata beda sama because. Because of itu kalau kita cek di kamus nggak ada teman keterangan kelas katanya karena dia expression atau ungkapan. Nah, untuk mengetahuinya kita cek kata dasarnya yaitu because. Nah, nanti di because itu dijelaskan. Ternyata because aja itu conjunction, because of itu preposition, dia ungkapan. Seperti itu. Jadi nggak apa sambil teman belajar ketika dapat sesuatu baru ditulis. Saya juga gitu, teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Kemarin skip 1 hari, nggak kita lanjut dulu ke materi selanjutnya, Mister. Sudah, Miss. Jadi hari apa kemarin saya skip itu, teman-teman? Hari Rabu ya. Nah, hari Kamis itu kita bahas hari ke-4, yaitu inversi kemarin. Nah, hari ini, hari Jumat, kita bahas materi hari ke-5, yaitu mengenai double komparatif ini. Seperti itu. Nah, untuk mengganti hari yang kosong kemarin, itu saya ganti di reading ya, teman-teman. Karena reading itu asik. Maksudnya materinya dikit-dikit dan lumayan gampang. Mungkin yang bikin menantangnya adalah vocab-vocabnya aja. Makanya nanti waktunya pun juga sedikit-sedikit di reading. Kalau kita gabung nggak masalah. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup, Mister. Cukup ya. Baik, atau nanti ketika teman-teman latihan, dan saya harapkan kalau memang ada waktu, tolong dilatih ya. Misalkan teman-teman merasa lemah di chapter 3, coba dikerjakan chapter 3, aktif pasif. Seperti itu. Nah, nanti misalkan butuh apapun, silahkan japri saya. Ya, nanti akan saya bantu lewat WhatsApp. Okay, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Okay, see you and have a great day, everyone.